Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel Mobuzaka volume 12. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Leon, Daniel, dan Raymond telah membuka kedai donat dalam festival Akademi Holford. Dan dari dulu kedai donat milik Leon ini sudah sangat terkenal enaknya teman-teman. Maka dari itu, banyak sekali orang yang mengincar donat di kedainya Leon ini. Bahkan itu juga berlaku kepada Erika dan juga Mary. Namun saat itu, Leon pun kembali teringat nih dengan penyakit dari keponakannya yang masih belum sembuh. Ya, karena memang si Mia itu sudah mengalami event kebangkitan banyak sekali esensi sihir yang tersebar di dunia ini. Dengan begitu, kondisi Erika juga akan semakin parah. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada karakter Noel. Ketika festival Akademi Holford ini dimulai, Noel pun dipercaya oleh Angie untuk membuka sebuah pameran budaya dari Republik Ulster. Karena menurut Angie sendiri pastinya, para siswa Akademi Holford tertarik untuk melihat budaya dari Republik Ulster ini. Namun pandangan berbeda pun disampaikan sama Noel. Dia berkata, kalau bagi dirinya tidak ada hal yang menarik ataupun hal yang spesial dari budaya Republik Ulster. Bahkan, dia juga sama sekali nggak tertarik buat memamerkannya di kerajaan Holford ini. Namun, tetap saja Angie pun ingin Noel untuk membuat pameran tentang negara asalnya itu. Nah, nggak disangka nih, pameran tentang Ulster yang dijaga sama Noel itu malah dikunjungi banyak sekali pengunjung. Ya, nampaknya perkataan dari Angie itu benar. Banyak sekali siswa Holford yang tertarik untuk mempelajari budaya dari Ulster. Bahkan si Noel pun selalu disibukkan saat hari festival itu berlangsung. Untung aja, si Livia itu mau membantu Noel untuk membersihkan bekas pameran miliknya itu. Di sini, Livia pun berkata kalau Noel udah bekerja sangat keras hari ini. Jadi sebaiknya setelah mereka itu selesai membersihkan pamerannya, mereka itu harus pergi ke kedai donatnya Leon untuk bersantai. Tentu Noel pun sangat excited mendengarnya. Apalagi si Noel juga udah mendengar rumor tentang seberapa enaknya donat buatan Leon ini. Ya, nampaknya Noel ingin sekali memakan donat buatan Leon. Pas waktu Noel istirahat makan siang juga, si Noel itu sempat mengunjungi kedai donat milik Leon. Tapi saat Noel ke sana, kedai donat dari Leon itu sedang tutup untuk makan siang teman-teman. Maka dari itulah Noel pun harus puas untuk makan siang dengan sate tusuk buatan kedai Julius nih. Noel nggak bisa protes dengan rasanya nih. Bahkan menurut Noel sendiri, sate buatan Julius itu sangat enak. Tapi dia sudah merasakan sate buatan Julius ini berkali-kali saat mereka itu masih di Ulster. Maka dari itu Noel juga nampak sudah bosan untuk makannya. Mendengarkan hal itu, Livia pun berkata kalau dia juga makan sate di kedainya Julius. Karena memang makanan di sana yang paling enak ketika stand donatnya Leon itu tutup. Ya, nampaknya selain Leon, 5 pangeran idiot ini juga membuka sebuah stand dalam festival ini. Dan katanya mereka berlima juga bersaing nih untuk menentukan stand siapa yang paling ramai. Tapi dari kelihatannya sih saat ini, stand sate daging dari Julius lah yang memimpin. Saat mereka berdua itu melakukan pembicaraan, tiba-tiba aja Angie pun masuk ke dalam ruangan pameran untuk menanyakan nih apakah mereka berdua itu udah selesai. Karena memang para panitia festival juga udah pada pulang. Maka dari itu sebaiknya mereka juga harus segera menutup pameran ini. Lagi pula besok adalah hari libur mereka. Jadi mungkin lebih baik mereka menyiapkannya untuk pergi berlibur saja. Mendengarkan hal itu, Noel pun berkata sambil melihat ke arah sekeliling nih. Kalau tidak lama lagi mereka juga akan selesai. Maka dari itu, Angie bisa menunggu mereka sebentar lagi nih. Di sini Livia juga berkata kalau pastinya Angie juga sangat lelah untuk hari ini. Karena dengar-dengar, tugas dari para panitia itu jauh lebih berat daripada mereka yang menjaga stand. Maka mungkin aja lebih baik nih kalau Angie pulang duluan. Mendengarkan perkataan Livia, Angie pun tersenyum kecil dan berkata nih, kalau dia bosan untuk pulang sendirian, jadi dia itu ingin mengajak Livia dan Noel untuk pulang bareng aja. Di sini Noel pun mengiyakannya nih. Dan setelah mereka udah selesai bersih-bersih, mungkin mereka itu bisa mampir ke suatu tempat untuk makan malam bersama nih. Angie dan Livia pun setuju dengan ide dari Noel itu. Namun tak beberapa lama, ada suara langkah kaki yang mendekati mereka. Ternyata itu adalah Leon teman-teman. Di sini, Leon pun mengucapkan kerja bagus kepada ketiga tunangannya. Dia juga membawa beberapa donat untuk dimakan bersama dengan mereka nih, sebagai hadiah gitu. Tentu, baik Noel, Angie, dan Livia pun dengan senang hati menerima donat enak buatan Leon. Mereka berempat pun pada akhirnya memakan donat yang sudah dibawa sama Leon itu.
Ketiga tunangannya Leon juga sangat menikmatinya. Namun di sini hanya Noel lah yang menyadari kalau memang donat yang disajikan kepada mereka masih panas. Jadi apakah Leon itu berusaha keras untuk mempersiapkannya bagi mereka nih? Tentu itulah yang dilakukan sama Leon. Tapi babang kita yang satu ini nggak mungkin mau mengakuinya. Maka Leon pun berkata nih, kalau dia sudah membuat semua donat untuk dijual dalam kedainya. Dan waktu itu bahan yang dia bawa juga masih tersisa. Lagi pula Luxon juga memberitahu kalau Angie, Livia, dan Noel itu lapar. Maka dari itu dia membawa donatnya ke sini. Tentu aja Angie dan Noel pun tersentak dengan perkataan dari Leon nih. Mereka gak menyangka kalau selama ini mereka itu telah diawasi sama Luxon. Jadi di sini mereka pun berkata nih, akan lebih hati-hati lagi untuk selanjutnya. Mendengarkan hal itu membuat Luxon jadi bingung nih. Kenapa mereka berdua malah marah? Padahal nih, rasa lapar dari Angie dan Noel udah teratasi karena dia memberitahukannya kepada Leon. Di sini Angie pun berkata nih, kalau memang Luxon tidak mengerti isi hati dari wanita ya. Walaupun mereka itu lapar, tapi tentu Luxon gak harus memberitahukannya kepada Leon langsung gitu. Mereka bisa malu karena hal itu. Tentu di sini Luxon pun masih belum mengerti hal yang dikatakan sama Angie nih, sementara Leon itu gak mau ikut urusan mereka bertiga. Nah, di sini nampaknya Livia itu memperhatikan Luxon dari jauh. Dalam hatinya sih, Livia itu cukup takut dengan Luxon. Apalagi tadi juga, Luxon memancarkan aura yang mengerikan. Dia juga teringat kembali nih dengan mimpi buruknya. Ya, kita tahu, kalau dalam beberapa volume awal, Livia sendiri pernah bermimpi atau mungkin bisa dibilang mendapatkan sebuah penglihatan. Di mana Luxon itu menghancurkan dunia dengan teknologi miliknya tanpa memperdulikan kawan ataupun lawan. Memang dia sadar kalau itu hanyalah sebuah mimpi biasa yang mungkin tidak pernah terjadi atau hanya hayalan saja gitu. Tapi entah kenapa, Livia terus dibayang-bayangi oleh mimpinya itu. Jadi di sini Livia pun memilih untuk tetap waspada saja kepada Luxon. Namun nih, kekhawatiran Livia pun jadi teralihkan ketika dirinya melihat Angie yang memakan donat buatan Leon seperti anak kecil. Livia pun tersenyum dan berkata kalau Angie itu sangat menyukai donat itu ya. Mendengarkan hal itu, tanpa ragu Angie pun mengiyakannya nih, kalau dia tuh sangat menyukai donat ini. Donat buatan Leon adalah camilan favoritnya. Namun babang kita Leon itu nampak sangat malu untuk mengakui pujian dari Angie tadi. Makanya dia itu malah membalasnya dengan berkata kalau buatan Luxon mungkin lebih enak daripada buatan dirinya. Melihat hal itu, Noel pun sedikit menggoda Angie nih dan berkata kalau dia kira Angie itu hanya akan menerima hidangan dari koki kelas 1 saja. Mengingat dulunya Angie adalah bangsawan tingkat duk gitu. Nah, seperti Angie itu tidak terlalu suka dengan omongan yang tadi. Maka dari itu, Noel pun dengan cepat mengalihkan pembicaraan mereka kepada liburan bersama mereka nih. Ya, sebagaimana yang kita tahu, besok adalah hari libur mereka semua. Jadi lebih baik mereka itu merencanakan libur bersama saja. Namun di saat ingin mendiskusikan hal tadi, tiba-tiba aja 5 pangeran idiot kita itu masuk ke kelas yang digunakan sama mereka nih. Di sini mereka juga mulai berbicara tentang stand siapakah yang paling hebat di antara mereka berlima. Karena memang Leon juga lah yang meminta Julius dan yang lainnya untuk membuka stand dalam festival sekolah ini. Mereka berlima pun meributkan tentang hasil penjualan stand mereka nih. Nah, setelah dihitung sama Luxon, hasil akhirnya mengatakan kalau memang Julius lah yang menang. Tapi sayangnya penjualan Julius juga udah kalah jauh daripada Leon. Mendengarkan hal itu, Julius yang tadinya nampak senang berubah seketika jadi murung teman-teman. Bahkan dia juga berkata apakah mereka harus tanding ulang tahun depan atau tidak ya. Tentu Leon pun gak mau melakukannya. Karena memang ini adalah festival terakhir mereka dalam Akademi Halford. Dan memang jika mereka ingin membuka stand lagi dalam akademi ini, maka itu artinya mereka itu harus nggak naik kelas terlebih dahulu teman-teman. Tentu aja Leon gak mau hal itu dong. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk LN Mobusekainya kali ini. Karena memang hanya prolog dan chapter satunya aja yang baru diterjemahin teman-teman. Jadi harap maklumnya teman-teman, gue hanya bisa ceritain sampai sini dulu. Kalau nantinya chapter 2 dan chapter lainnya itu udah rilis, pasti gue gas langsung deh. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.